6 pembalap MotoGP 2020 yang pernah juara di Red Bull Ring. Tidak ada nama Valentino Rossi dan Marc Marquez. Sirkuit Red Bull Ring Austria bakal jadi tempat balapan seri keempat MotoGP 2020. Akhir pekan ini, Red Bull Ring sendiri terbilang sirkuit baru di ajang MotoGP. Pasalnya, tipe sirkuit cepat ini baru menggelar kejuaraan dunia balap motor pada musim 2016 setelah sempat mengalami renovasi besar-besaran. Setelah sempat mengalami renovasi besar-besaran, dahulu trek bernama A1 Ring. Menariknya, Red Bull Ring merupakan salah satu trek di mana juara dunia 9 kali, Valentino Rossi, belum pernah merasakan kemenangan. Prestasi terbaik Valentino Rossi pada MotoGP Austria terjadi musim lalu. Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP ini finish keempat. Hal sama berlaku untuk Marc Marquez. Diketahui Marc Marquez masih sekedar nyaris untuk menang di Red Bull Ring. Dia merupakan runner-up MotoGP Austria 3 kali edisi terakhir. Sayangnya, pembalap Repsol Honda itu dipastikan absen untuk edisi 2020 lantaran masih dalam pemulihan cedera. Jadi, siapa saja pembalap MotoGP 2020 yang pernah menang di Red Bull Ring? Yang pertama, pembalap MotoGP 2020 dengan rapor terbaik saat mengaspal di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Sejak Red Bull Ring kembali menggelar balapan MotoGP pada musim 2016, ia selalu naik podium. Dimulai finish kedua edisi 2016, berturut-turut menempati posisi pertama tahun 2017, podium ketiga musim 2018, dan kembali menang tahun lalu. Sayangnya, trek performa Andrea Dovizioso dan Ducati sedang buruk pada awal musim MotoGP 2020. Namun, di atas karakteristik, sirkuit Red Bull Ring merupakan makanan empuk untuk motor Ducati Desmodici. Brad Binder. Jika melihat rekan jejak performa Brad Binder di sirkuit Red Bull Ring, pembalap asal Afrika Selatan ini memang punya rapor bagus. Tercatat, ia bahkan pernah menang di trek yang punya karakteristik cepat ini saat masih di Moto2 tahun lalu. Dia mengalahkan Alex Marquez dengan selisih 0,330 detik ketika masih di kelas Moto3 2016. Brad Binder juga bisa naik podium ketiga. Faktanya, ini merupakan jaminan setidaknya layout sirkuit Red Bull Ring memang sudah dikuasai sang pembalap. Joan Mir. Pembalap Suzuki Joan Mir juga punya rapor positif di sirkuit Red Bull Ring. Dia bahkan pernah menang 2 musim berturut-turut, tepatnya ketika ia masih di kelas Moto3 pada musim 2016 dan 2017. Kemenangan Moto3 Austria 2016, bahkan podium pertama dirinya pada kejuaraan dunia balap motor 1 musim berikutnya berkat kemenangan di Red Bull Ring. Joan Mir menghabiskan diri sebagai juara dunia Moto3 pada 2017 pada akhir musim. Johan Zarco. Johan Zarco adalah pemenang balapan Moto2 Austria pada musim 2016. Kemenangan ini turut menghantarkan dirinya menjadi juara dunia Moto2 2016. 1 musim berikutnya, ia naik ke kelas MotoGP dan hasil terbaiknya ketika mengaspal di sirkuit Red Bull Ring yaitu finish di urutan kelima pada musim 2017. Untuk edisi 2018 dan 2019, Johan Zarco hanya bisa finish di urutan 9 dan 12. Franco Morbidelli. Saat di Moto2,
Franco Morbidelli punya rekam jejak manis setiap kali mengaspal di sirkuit Red Bull Ring, Austria 2 edisi berturut-turut pada musim 2016 dan 2017. Ia bisa finish kedua dan berstatus pemenang pada musim 2018. Ia naik kelas ke MotoGP, tapi belum lagi mengecap prestasi di Red Bull Ring. Namun melihat performa sang pembalap di sirkuit MotoGP Republik Ceko, di mana bisa finish kedua, nama anak didik Valentino Rossi ini layak diperhitungkan untuk MotoGP Austria 2020. Francisco Bagnaia, pembalap ramak Ducati, Bagnaia juga punya rapor positif ketika mengaspal di sirkuit Red Bull Ring. Dia pernah jadi terbaik pada Moto2 Austria 2018. Akhir musim ini, anak didik Valentino Rossi ini keluar sebagai juara. Musim berikutnya, ia naik ke kelas MotoGP dan merasakan finish ke-7 saat masuk putaran di Red Bull Ring. Sayangnya, Bagnaia kemungkinan absen pada MotoGP Austria 2020. Pasalnya, ia baru saja menjalani operasi usai kecelakaan pada latihan bebas MotoGP Republik Ceko akhir pekan lalu. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng untuk selalu mengikuti info terbaru seputar olahraga. Sampai jumpa.